Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai dengan hari ini. Bacaan Injil yang akan menjadi permenungan kita saat ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Diceritakan di sana Bapak Ibu bahwa ada dua orang buta yang mengikuti Yesus. Dua orang buta ini bukan bagian dari 12 murid Yesus, Bapak Ibu. Dua orang buta ini sengaja mengikuti Yesus, sengaja mengejar Yesus karena mereka ingin meminta pemulihan dari keadaan buta yang sedang mereka alami. Kedua orang buta ini yakin bahwa Yesus mampu memulihkan mereka. Nah, pada akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus mencelikkan mata mereka sehingga mereka berdua mampu melihat kembali. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua untuk membayangkan dan menempatkan diri kita sebagai orang buta yang ada di kisah Injil tersebut. Kalau kita menjadi salah satu dari kedua orang buta itu, kira-kira mampukah saya dan Anda, mampukah kita mengikuti Yesus, mengejar Yesus? Lalu kira-kira bagaimana cara kita dan teman kita yang sama-sama buta itu mengikuti dan mengejar Yesus? Bagaimana caranya? Lalu kalau sudah tahu caranya, apakah mudah bagi Anda dengan kondisi buta tentu saja untuk mengikuti ritme berjalan Yesus? Saya yakin hal itu nggak mudah, Bapak Ibu. Tapi lihatlah kedua orang buta yang diceritakan di dalam cerita kitab suci itu. Mereka pun saya yakin kesulitan untuk mengejar, untuk mengikuti langkah kaki Yesus dengan kondisi fisik mereka yang terbatas. Namun mereka melawan keterbatasan fisik mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka berdua tidak mau dikalahkan oleh keadaan mereka yang sulit itu. Dua orang buta itu melawan keterbatasan dan kesulitan-kesulitan mereka untuk mengalami pemulihan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Nah, tapi pertanyaannya, kok bisa mereka sebegitu getolnya? Kok bisa mereka sebegitu getolnya mengejar Yesus? Jawabannya, karena iman mereka lebih dahsyat ketimbang keterbatasan dan kesulitan yang mereka alami dan rasakan. Iman mereka jauh lebih dahsyat ketimbang keterbatasan dan kesulitan yang mereka alami. Ketika Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Iman itulah Bapak Ibu yang menggerakkan kehidupan dua orang buta itu untuk mengambil keputusan-keputusan penting di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kalau bukan karena iman, saya yakin mereka tidak akan sedemikian getol mengejar Yesus. Kalau bukan karena iman juga, mereka mungkin hanya akan duduk dan pasrah terhadap keadaan mereka yang sulit itu. Iman yang kokoh itu menggerakkan dua orang buta itu, menggerakkan kehidupan mereka. Nah, menariknya Bapak Ibu, pemulihan yang mereka alami ternyata tidak hanya disimpan untuk mereka sendiri.
Kedua orang buta tadi yang sudah mengalami pemulihan itu tidak mampu menahan rasa syukur mereka. Sehingga mereka mewujudkan rasa syukur itu dengan cara mengajak orang lain, mengajak temannya yang bisu. Supaya apa? Supaya teman yang bisu itu juga mengalami pemulihan yang sama seperti mereka. Dari situ kita tahu bahwa ternyata oleh karena iman yang kokoh itu jugalah kedua orang buta itu dimampukan untuk membagikan sukacita kasih Allah itu bagi orang lain. Ternyata iman yang kokoh itu tidak hanya dinikmati seorang diri bagi kedua orang buta itu, tapi juga dibagikan. Oleh karena iman, mereka dimampukan untuk membagikan itu, membagikan sukacita pemulihan yang mereka alami. Bapak Ibu, kisah Injil hari ini mengingatkan kita tentang satu hal yang penting, bahwa iman adalah penggerak kehidupan kita. Dengan iman, dua orang buta tadi memperoleh pemulihan. Dengan iman juga, dua orang buta tadi dimampukan untuk membagikan kasih Allah bagi orang lain, bagi sesamanya. Sehingga orang lain itu boleh mendapatkan sukacita pemulihan yang sama. Lantas bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mari saat ini, sehari ini, meditasikanlah dua pertanyaan ini. Apakah kita sudah membiarkan iman kita tumbuh kuat dan kokoh? Atau apakah selama ini ketakutan dan keterbatasanlah yang mengalahkan iman kita pada Allah? Amin.